Sobat Maestro, sesaat lagi kita akan bersama-sama mengikuti program Hidup Sehat Pilihan Kita. Selamat mendengarkan. Membuat wajah berseri, diet yang seimbang, tubuh terlihat indah, udara yang bersih, jadikan hidup semangat, pengendalian diri, itu pemenang sejati. Hidup sehat, anugerah Tuhan. Hidup sehat, sangat berharga. 10 hukum kesehatan. Hidup sehat. Nah, kalau itu dok, anestesinya apakah sentral semuanya? Maksudnya dari pernafasan, bukan di area lokal? Tetap area lokal juga ada? Anestesinya tetap bisa umum, atau biasanya dia spinal biasanya ya, biasanya disuntikin dari belakang, jadi setengah badan kita akan terasa baal kayak gitu. Baik. Kalau laparoskopik itu berarti kan lebih canggih dokter ya, dan kemudian tindakannya lebih simpel lah karena hanya menggunakan itu. Ini pasien sadarkah dok? Bisa diajak ngobrol? Ya. Oh tidur, memang ditidurkan ya. Iya. Karena memang organ. Bisa. Mungkin ada pasien yang nanya, dok boleh sambil main PUBG nggak? Gitu, sambil laparoskopi kan setengah badan doang. Iya, jadi kalau misalnya mungkin saya sedikit menjelaskan nih, kalau anestesi itu dia memang mungkin kalau kita open, memang karena daerah insisinya itu mungkin hanya di bawah pusar ya. Tapi kalau kita lakukan laparoskopik, kita tuh harus mengisi dalam perut itu dengan gas, karena kalau enggak kita lapangan untuk operasinya akan sangat terbatas kan. Jadi kita biasanya masukkan gas, namanya gas CO2 biasanya ke dalam perut. Jadi dia akan mengisi seluruh rongga abdomen, jadi mulai dari atas pusar sampai bawah. Jadi kalau biar pasien-pasien dengan laparoskopik, biasanya tetap kita lakukan pembiusannya secara general atau umum. Jadi karena dia nanti akan merasakan nyeri juga kalau kita lakukan cuman yang setengah badan. Iyalah, perut kembung aja sakit ya. Iya. Masuk angin apalagi dimasukin gas CO2 ya, seperti itu. Oke. Ini ada pertanyaan lagi. Sebenarnya cukup general karena katanya kalau kram-kram perut itu apakah ke arah usus buntu? Sebenarnya tadi dokter udah sebutkan juga ya, ada spesifik gitu bagaimana gejala-gejala tersebut. Nah, ini ada yang menarik nih dokter. Dokter izin bertanya, tahun lalu saya operasi usus buntu, tapi seminggu belakangan ini perut saya sering nyeri di tempat usus buntunya. Apakah mungkin ini kambuh lagi dok? Ya. Kalau usus buntu dia sudah diangkat, nggak mungkin dia akan tumbuh lagi ya. Tapi biasanya kalau dia memang dulunya sangat infeksi yang hebat atau dulunya dia akan mau pecah, biasanya akan di dalam kondisi perut itu akan terjadi perlengketan namanya. Kita bilang biasanya ada adesif ya atau perlengketan. Jadi biasanya lokasi bekas perut itu biasanya akan terasa nyeri, biasanya karena ada bekas perlengketan seperti itu. Jadi kita biasanya sarankan ke pasien harusnya dia posisi tidur, nggak boleh banyak aktivitas kayak gitu. Karena kalau dia banyak aktivitas kemudian menyebar, nananya kan lebih berat. Ini apalagi kalau ditekan-tekan, diurut ya gitu ya. Malah kemana-mana. Iya. Oke. Jadi janganlah pergi ya, tetap ke ahlinya. Kita kan selalu ngomong gitu ya mas ya, di tiap bincang sehat kita, karena banyak yang nanya alternatif memang dok. Jadi apakah ada selain diobatin atau selain dioperasi? Tapi itulah fungsinya acara kita malam hari ini, artinya supaya kita memberikan pencerahan lah, inilah yang benar supaya jangan kemana-mana. Nah, pertanyaan dok, untuk dua hal tadi yang dokter lakukan dengan laparoskopik maupun yang single port, apakah itu bisa dilakukan di rumah sakit Advent dokter? Bisa ya? Bisa. Kita sudah memiliki alat laparoskopik, sedangkan yang single port ini kita hanya menggunakan alat pakainya saja yang bentuknya seperti kubah. Jadi alat itu semua masuk lewat di pusar. Jadi tapi tetap alatnya menggunakan laparoskopik. Oke. Sudah bisa dilakukan.
Itu artinya kalau yang masih estetik Dewi ya, jadi lewat pusar, bekas operasinya nggak ada. Dewi sudah menikah? Sudah Punya anak? Sudah. Pakai metode apa aja boleh. Untuk yang mau jadi atau yang seorang model kayaknya jadi penting kayaknya kan estetik juga. Oke. Kalau selesai operasi nih dok, apakah nanti akan timbul tadi seperti yang saya tanyakan gejala lagi seperti sakit gitu, nyeri atau pasca operasi itu apakah ada juga keluhan pasien yang akhirnya jadi sakit karena orang kan biasanya kan nggak suka sakit ya sebenarnya. Jadi kalau itu apakah ada setelah operasi itu dokter? Tetap ada ya beberapa ya, nggak semua, memang jumlahnya sangat kecil. Biasanya ya yang tadi saya bilang biasanya karena ada perlekatan di bawah yang kita operasi, atau biasanya ada keloid, biasanya kayak gitu. Itu biasanya akan timbul nyeri juga biasanya kalau kita punya bakat untuk keloid atau timbulnya scar di daerah bekas operasi, itu akan timbul nyeri juga biasanya. Jadi begitu kegesek kita menggunakan busana atau apa, biasanya akan nyeri sakit, juga, nyeri juga biasanya. Baik. Seperti itu. Oke, memang kalau habis operasi appendektomi kata dokter Hani nggak boleh pakai baju adat memang, kecuali baju adat dari Indonesia Timur, nah itu malah aman. Ya. Tapi kalau dipakai kemben itu nggak boleh. Ya. Takut perforasi. Oke. Nah dok, ini di penghujung acara nih. Wah, sini nggak kerasa ya. Kayaknya masih banyak pertanyaan. Iya. Oke, satu pertanyaan terakhir sebelum kita nanti minta dokter kasih advice lah untuk mencegah dan kalau sampai terjadi seperti apa. Terakhir Dewi. Baik, ini saya jadi bingung nih mau milih yang mana ini dokter ya, karena semuanya bagus-bagus nih pertanyaannya. Dokter, mau izin bertanya, tanda bahaya apa yang perlu diwaspadai pasien setelah operasi usus buntu? Dan biasanya berapa lama luka akan sembuh? Saya direncanakan operasi dalam waktu dekat ini. Oh, dia mau mempersiapkan diri ini kayaknya. Tanya dokter bedahnya siapa? Ya, sebaiknya di Rumah Sakit Advent saja ya sama dokter Hani. Siapa nggak ada ya memang ya. Kalau ini malah lucu sebenarnya. Kalau dia memang mau tindakan, memang seharusnya kan ini kan kondisi bukan yang sesuatu yang kita mau persiapkan kayak 1 minggu atau 2 minggu kayak gitu. Memang kalau namanya usus buntu ini kan gejalanya akut dan segera. Memang harusnya memang dia jadi kalau nyeri ya memang lebih baik langsung ke rumah sakit terdekat ya, ditangani ya, untuk tindakan segera. Untuk persiapan khusus sih nggak ada sih ya. Tapi saya pikir yang menanya ini guru aerobik loh. Biasa ada warming up, ada gerakan inti, terus ada pendinginan. Iya, ditanya seperti itu. Sepertinya memang mau mempersiapkan diri sekali ya. Oke lah. Baik dokter. Dari Dokter Hani, spesialis bedah, apakah closing statement untuk mencegah atau kalau sampai nyeri dan lain sebagainya, silahkan dok. Jadi kalau dari saya untuk mencegah usus buntu, radang usus buntu ini tetap kita harus banyak makan serat, yaitu ya sayur, buah-buahan, kemudian minum air putih yang cukup, gitu ya, minimal kan 1,5 liter hingga 2 liter. Jadi penyebab utamanya itu lebih karena kotoran yang mengeras. Jadi nggak ada itu apa yang kita bilang biji segala macam itu hampir nggak pernah ada selama saya operasi, nggak pernah ditemukan seperti itu. Nah, jika memang ada Bapak Ibu yang terkena nyeri, lebih baik segera ke rumah sakit untuk dilakukan pemeriksaan kepada dokter atau pemeriksaan penunjang dahulu seperti USG abdomen, periksa darah. Jadi ya memang supaya ditangani yang lebih cepat dan tepat seperti itu, supaya tidak parah seperti ada yang sudah pecah atau nanti yang sudah infeksinya menyebar ke darah semua segala macam. Baik. Terima kasih banyak ya, karena kita dapat pelajaran yang sangat berharga, dokter. Baik, terima kasih banyak. Kami dari studio Rumah Sakit Advent Bandung, Dr. Hani Rusli, spesialis bedah. Rekan saya Dewi Wardani, saya Iwan Saputra mengucapkan terima kasih. Sampai bertemu di kesempatan berikut. Tuhan memberkati. Sobat Maestro, Anda baru saja mendengarkan program Hidup Sehat Pilihan Kita. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Istirahat yang cukup membuat wajah berseri, diet yang seimbang, tubuh terlihat indah, udara yang bersih,
sejati. Hidup sehat, anugerah Tuhan. Hidup sehat, sangat berharga. 10 hukum kesehatan. Hidup sehat.